Shalom Elohim, Salam Elohim, brothers and sisters dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip ataupun diabaikan ya. Ini adalah kesaksian mimpi saya. Sebenarnya beberapa hari lalu saya sudah upload, tapi karena ada videonya yang terpotong di bagian akhir, untuk itu hari ini saya upload ulang secara lengkap. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim, Salam Elohim kepada Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, Pak Eman Lahagu. Shalom Elohim, Salam Elohim kepada Pangeran Ilahi, Tuhan Yesus Kristus Alfa dan Omega, Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim kepada mempelai yang elok cantik mempesona di hati Bapa Yahweh, yaitu Bunda Fei, Roh Kudus, Roh kebenaran, yang saya kasihi dan cintai dimanapun berada. Shalom Elohim, brothers and sisters. Saya mau menyaksikan kesaksian mimpi saya tentang memperjuangkan iman yang excellent kepada Tuhan Yesus. Shalom Elohim bagian Bapa Yahweh yang kami kasih dan cintai. Mohon maaf mengganggu kesibukannya. Ampunilah hamba-Mu yang berdosa, hina, buta tuli dan telanjang ini. Saya mau menceritakan mimpi saya. Saya berada di suatu tempat. Waktunya seperti sore jam 5. Saya berada di kali kering yang cukup luas. Kalinya rata dipenuhi banyak pepohonan. Dan di pinggiran kali, rumput-rumput sudah menguning karena musim kemarau. Sepintas lalu tidak kelihatan seperti kali, tetapi sesungguhnya itu adalah kali. Suasananya sangat sepi. Hanya ada beberapa orang yang saya lihat berada di sekitar kali itu. Dan orang-orang tersebut seperti sementara berjalan sendiri-sendiri tanpa bersuara dan menunduk seperti orang lemah lunglai dengan tujuannya masing-masing ke berbagai arah. Saya tidak bisa membedakan apakah mereka laki-laki atau perempuan, berpakaian atau tidak. Sebenarnya jarak mereka dengan saya cukup dekat, tapi kalau dilihat mereka kelihatannya jauh. Sambil mengamati keadaan tersebut, saya duduk di pinggir kali yang ada jalan setapak, sambil menyanyikan lagu-lagu rohani, berharap sekiranya ada orang yang lewat. Setelah beberapa waktu kemudian, tidak ada seorang pun yang lewat. Akhirnya saya bangun, lalu berjalan dan terus bernyanyi, sambil saya berusaha untuk memanggil orang-orang yang tadi saya lihat. Mereka sepertinya masih ada di tempat yang semula. Saya agak heran juga sebenarnya. Mereka kelihatannya seperti berjalan, tetapi tetap ada di tempat yang sama. Saya memanggil-manggil mereka untuk datang menemani bernyanyi dan berjalan bersama saya. Tapi mereka tidak mendengar saya, lalu saya berjalan terus. Tiba-tiba saya sudah berada di jalan yang sangat mendaki, tinggi dan tegak lurus. Sambil menyanyikan lagu Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Saya terus berjalan mendaki jalan itu dengan santai tanpa merasa capek dan hati saya senang. Dan saya melewati jalan itu, saya rasa seperti di jalan lurus yang rata biasa. Waktunya sudah mulai gelap dan tiba-tiba saya mendengar orang-orang di depan saya sedang berbicara di antara mereka dan terheran-heran sambil menunjuk kepada saya. Wow, itu dia yang sakit kanker, hampir meninggal itu. Karena sudah agak gelap dan saya juga tidak fokus kepada mereka karena saya terus hanya melihat jalan yang harus saya jalani. Jadi saya tidak tahu mereka ada berapa orang, laki-laki atau perempuan, saya tidak tahu.
Suara mereka pun saya tidak bisa membedakannya karena halus sekali tapi sangat dengar jelas. Saya terus berjalan, lalu dalam mimpi itu saya terbangun karena saya tidak bangun secara fisik. Demikian mimpi saya. Terima kasih Bagan Bapak Yahweh. Bagan Bapak Yahweh yang saya hormati dan kagumi. Dengan kerendahan hati saya, mohon Bapak tolong artikan mimpi saya. Segala hormat pujian hanya bagimu Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus kekal selamanya. Shalom Elohim. Juga pujian mohon maaf baru respon, dan juga saya tidak merasa terganggu sebab kita ini semua sama di hadapan Tuhan, manusia di butana yang hina, dan biar segala pujian syukur hormat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pujian-pujian dan bagan-bagan yang terkasih, ini adalah contoh kerendahan hati dari Bapa Yahweh sendiri untuk kita manusia tanah yang hidup di muka bumi ini, supaya kita belajar rendah hati kepada Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus, dan juga kepada sesama kita yang ada di dunia ini, agar kita tidak angkuh jasmani maupun angkuh rohani. Arti mimpinya seperti ini, bucan-bucan dan bagan-bagan yang terkasih. Ibu ada di suatu tempat waktu seperti jam 5 sore itu, gambaran iman yang sedang ibu perjuangkan sampai saat ini, yang waktunya tinggal sedikit lagi. Ibu ada di sebuah kali kering, dan ada orang berjalan sendiri-sendiri tidak bersuara, menunduk seperti orang lemah dan lunglai dengan tujuannya masing-masing. Itu gambaran dari semua umat manusia yang tinggal di muka bumi ini, yang sudah tidak percaya kepada suara kebenaran, menunduk malu menyesal, dan hidup merasa hampa, dan sudah tidak tahu lagi arah imannya mau kemana, karena selama ini hanya mengandalkan logikanya sendiri-sendiri atau iman yang mati. Ibu melihat mereka seperti berjauhan padahal dekat, dan tidak tahu juga apa mereka laki-laki atau perempuan dan berpakaian atau tidak. Itu gambaran bahwa kita ini semua sama-sama manusia ciptaan Tuhan, namun mereka sudah jauh dari kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Ibu ada di pinggiran kali tersebut yang jalannya hanya setapak sambil menyanyikan lagu rohani, sekalian berharap ada orang yang lewat. Itu gambaran bagaimana ibu mempertahankan iman sekalipun menderita secara jasmani, namun hati bersuka cita secara rohani. Dan dalam hal memperjuangkan iman, tidak ada istilahnya ramai-ramai, akan tetapi masing-masing pribadi. Ibu bangun dan berjalan sekalian memanggil orang-orang tersebut yang sedang berjalan hanya di tempat saja. Itu gambaran tentang pertumbuhan dari iman ibu yang semakin bertumbuh. Bahkan ibu juga menyuarakan suara kebenaran itu sendiri kepada mereka, namun mereka tidak mendengarnya. Mereka tidak tulis secara jasmani, tetapi sesungguhnya mereka tulis secara rohani, tidak mau bertobat dari dosa. Ibu tiba-tiba berada di jalan mendaki tegak dan lurus dan menyanyikan lagu, "Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan." Itu gambaran bagaimana ibu memperjuangkan iman yang excellent kepada Tuhan Yesus. Apapun tantangan, ujian, tekanan, hujatan, dan lain-lain, ibu sudah tidak pedulikan lagi, sebab Tuhan selalu menyertai ibu sampai kesudahannya. Ibu sampai di jalan yang lurus dan rata, dan waktunya terlihat sudah mulai gelap. Itu gambaran bagaimana ibu memperjuangkan iman yang excellent selagi ada waktu, dan akhirnya akan membuahkan hasil walaupun masih belum sampai kesudahannya.
Ada banyak orang yang berbicara, sekalian terheran-heran sambil berkata, "Wow, itu dia orang yang sakit kanker itu gambaran dari orang-orang yang dipakai si jahat. Baik dia laki-laki, perempuan, atau anak-anak, atau dewasa, semua dipakai si jahat untuk menggagalkan iman ibu dengan memakai berbagai macam cara, fitnahan, dan juga menilai secara jasmani dan rohani. Namun ibu sudah tidak memperdulikannya lagi. Ibu selalu fokus kepada kebenaran firman Tuhan yang membawa ibu ke jalan keselamatan kekal, walaupun kesudahannya masih belum tiba." Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai selalu. Haleluya. Amin. Terima kasih bucan-bucan and bagan-bagan, brothers and sister yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video-video berikut ya. Tuhan Yesus memberkati.